bombastic side eye, criminal offensive side eye. Bercanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Chania, NIM 2104291, jurusan Ilmu Administrasi Negara. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, manfaat etika administrasi negara, yang kedua, keterkaitan etika dan proses pembangunan, yang ketiga, perilaku kerja organisasi publik, dan yang keempat, pelaksanaan sanksi bagi pelanggar etika. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, manfaat etika administrasi. Manfaat etika administrasi negara adalah beragam dan berpengaruh positif terhadap kualitas pemerintah dan pelayanan publik. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari penerapan etika dalam administrasi negara. Yang pertama, kepemimpinan yang bertanggung jawab. Etika administrasi negara mendorong para pemimpin untuk bertindak dengan integritas, kejujuran, dan transparansi dalam pengambilan keputusan. Ini menciptakan kepemimpinan yang bertanggung jawab terhadap masyarakat. Yang kedua, pencegahan korupsi. Salah satu manfaat paling mencolok adalah pencegahan dan pengurangan korupsi. Etika menghambat tindakan korupsi dan mempromosikan penggunaan dana publik dengan cara yang adil dan efisien. Yang ketiga, kepercayaan masyarakat. Etika dalam administrasi negara menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketika masyarakat tahu bahwa pemerintah bertindak dengan integritas, mereka lebih cenderung mendukung kebijakan dan keputusan pemerintah. Yang keempat, pengambilan keputusan yang bijak. Etika membangun dalam pengambilan keputusan yang lebih bijak. Kebijakan yang didasarkan pada pertimbangan etika mempertimbangkan dampak jangka panjang dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Yang kelima, peningkatan kualitas layanan publik. Penerapan etika dalam administrasi negara dapat menghasilkan peningkatan kualitas layanan publik. Ini mencakup sektor-sektor seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lainnya. Yang keenam, partisipasi masyarakat yang aktif. Etika administrasi negara juga menggalakkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat merasa lebih dihargai dan terlibat dalam pembuatan kebijakan. Yang ketujuh, reputasi yang baik tingkat internasional. Pemerintah yang menerapkan etika administrasi negara memiliki reputasi yang baik di mata komunitas internasional. Ini dapat membuka peluang kerjasama dan dukungan dari negara lain. Di sini saya akan menjelaskan yang kedua, keterkaitan etika dan proses pembangunan. Keterkaitan antara etika dan proses pembangunan sangatlah penting dalam memastikan bahwa pembangunan dilakukan dengan prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang memperhatikan kepentingan masyarakat, lingkungan, dan generasi mendatang. Berikut beberapa aspek keterkaitan antara etika dan proses pembangunan. Yang pertama, keadilan dan kesetaraan. Etika memainkan peran penting dalam memastikan bahwa proses pembangunan mengutamakan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan. Ini berarti bahwa pembangunan harus menguntungkan semua lapisan masyarakat termasuk yang paling rentan. Yang kedua, perlindungan hak asasi manusia. Etika memerintahkan perlindungan hak asasi manusia dalam setiap tahap pembangunan. Ini mencakup hak-hak besar seperti hak hidup, kesehatan, pendidikan, dan kebebasan berpendapat. Yang keempat, kepemimpinan yang bertanggung jawab. Proses pembangunan yang etis mengharuskan pemimpin dan mengambil keputusan untuk bertindak secara bertanggung jawab dan mematuhi prinsip-prinsip etika. Ini menciptakan pemerintahan yang akuntabel. Yang kelima, pengelolaan lingkungan yang berkelanjut. Etika pemerintahan, perlindungan lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Pembangunan yang tidak memperhatikan etika dapat merusak lingkungan dan meninggalkan beban berat bagi generasi mendatang.
Baik, di sini saya akan menjelaskan yang ketiga, yaitu perilaku kerja organisasi publik. Perilaku kerja dalam organisasi publik mencakup berbagai tindakan, sikap, dan interaksi yang terjadi di antara anggota organisasi dan mempengaruhi efektivitas serta kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Beberapa aspek penting dalam perilaku kerja organisasi yaitu yang pertama, etika dan integritas. Etika adalah aspek kunci dalam perilaku kerja di organisasi publik. Karyawan harus bertindak dengan integritas, kejujuran, dan moralitas tinggi dalam semua aktivitas mereka. Ini mencakup menghindari tindakan korupsi, nepotisme, dan diskriminasi. Profesionalisme karyawan organisasi publik untuk menjalankan pekerjaan mereka dengan tingkat profesionalisme yang tinggi. Ini mencakup pengetahuan yang baik dalam bidang mereka, kompetensi, dan perilaku yang sesuai dengan kode etik. Yang ketiga, pelayanan publik yang berkualitas. Pelayanan publik yang baik adalah fokus karyawan harus melayani masyarakat dengan sopan, responsif, dan efisien. Mereka harus memahami kebutuhan masyarakat dan bekerja untuk memenuhinya. Yang keempat, keterbukaan dan transparansi. Keterbukaan dan transparansi adalah prinsip penting dalam organisasi publik. Karyawan harus memberikan akses yang tepat kepada informasi publik dan menjelaskan proses pengambilan keputusan kepada masyarakat. Yang kelima, partisipasi masyarakat. Karyawan organisasi publik harus berinteraksi dengan masyarakat secara positif dan mendorong partisipasi aktif dalam proses pembuatan keputusan. Ini mencapai keterlibatan masyarakat yang lebih besar dalam urusan publik. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan sanksi bagi pelanggar etika. Pelaksanaan sanksi bagi pelanggar etika dalam konteks organisasi publik adalah langkah penting untuk memastikan bahwa nilai-nilai etika dan integritas mempertahankan serta untuk mendorong perilaku yang sesuai di antara karyawan dan anggota organisasi. Langkah-langkah umum dalam pelaksanaan sanksi bagi pelanggar etika yaitu penyelidikan dan pemahaman. Sebelum mengambil tindakan, perlu diketahui penyelidikan yang cermat terkait pelanggaran etika yang dilakukan. Ini mencakup pengumpulan bukti dan pemahaman yang mendalam tentang kasus tersebut. Yang kedua, penerapan kode etik. Organisasi biasanya memiliki kode etik atau peraturan internal yang mengatur perilaku karyawan. Sanksi harus selaras dengan ketentuan dalam kode etik tersebut. Yang ketiga, pemberitahuan. Pelanggar harus diberitahu secara jelas mengenai pelanggar yang tidak dilakukan dan kemungkinan sanksi akan dihadapi. Ini dapat dilakukan melalui pertemuan pribadi atau komunikasi tertulis. Yang keempat, hak mendengar. Pelanggar harus diberikan kesempatan untuk memberikan klarifikasi atau membela diri terkait pelanggaran yang diduga. Hak terdengar ini penting untuk memastikan proses yang adil. Yang kelima, pengambilan keputusan. Setelah penyelidikan dan pemberian kesempatan untuk membela diri, pemimpin atau panel etika harus mengambil keputusan yang mengenai sanksi akan diberikan. Keputusan ini harus didasarkan pada fakta dan bukti yang ada. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.